Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu mahasiswa D3 Veteriner yang saya banggakan. Sengaja saya membuat video ini dengan harapan agar selama bulan suci Ramadan ini perkuliahan kita tetap dapat efektif, sehingga Bapak Ibu tetap bisa mengikuti dan memutar video ini kapan saja diperlukan. Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada satu bab, yaitu tentang sanitasi dan pengolahan limbah. Bicara tentang sanitasi, maka kalau kita lihat di sekitar kandang, kotoran ternak sapi itu sungguh sangat mengganggu. Saya ambil contoh misalnya, dia dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, dia menyebabkan polusi dan bau busuk. Kemudian yang ketiga, ya tentu kurang sedap dipandang mata. Ini merusak pemandangan kalau ada timbunan kotoran ternak. Kemudian yang keempat adalah mengundang vektor lalat. Karena kotoran yang dibuang, apakah itu sisa pakan, apakah itu kotoran ternaknya sendiri, itu sesungguhnya merupakan bahan-bahan organik, ya, sisa bahan organik yang masih bisa dibutuhkan atau dimanfaatkan oleh lalat tadi. Ya, lalat kan juga butuh hidup. Nah, kemudian dampak ini sudah barang tentu sangat merugikan, ya. Agar tidak merugikan, tidak ada cara lain kecuali ya salah satunya adalah pengolahan limbah kotoran ternak. Jadi itulah yang mestinya kita lakukan. Nah, sekarang kita lihat apakah ada pengaruh limbah peternakan sapi terhadap kualitas air tanah? Tentu saja yang menyebabkan kondisi air tanah tidak lagi dapat digunakan sebagai air baku air minum. Jadi ya tentu ada pengaruhnya. Nah, hal tersebut dikarenakan karena ya sesuai dengan ketentuan ada nilai parameter COD atau Chemical Oxygen Demand dan TSS atau Total Suspended Solid itu melebihi ambang batas dari kualitas air. Sekaligus polusi bahunya juga ada, sehingga pencemaran air untuk kebutuhan air baku dari air minum itu tidak dapat terpenuhi. Lalu COD itu apa? Ya. Jadi COD itu adalah chemical oxygen demand, yaitu jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang terdapat dalam limbah cair dengan memanfaatkan oksidator kalium dikromat sebagai sumber oksigen. Jadi angka COD itu sesungguhnya ya merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasi melalui proses biologis dan dapat menyebabkan berkurangnya oksigen terlarut di dalam air. Nah, tentu kalau kita bicara COD ya tidak lepas juga dari BOD. Biological Oxygen Demand atau BOD adalah satu jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk mengurai hampir semua zat organik yang terlarut dan tersuspensi di dalam air buangan. Pengurangan zat organik itu sesungguhnya ya merupakan peristiwa alamiah biasa. Namun, jika badan air tercemar oleh zat organik, maka bakteri akan dapat menghabiskan oksigen terlarut yang ada di sana. Akibatnya, keadaan pada badan air itu bisa menjadi anaerobik yang ditandai dengan timbulnya bau busuk dan dapat mengakibatkan kematian biota air yang ada di sana. Sementara total suspended solid adalah zat yang tersuspensi, biasanya terdiri dari
zat organik dan anorganik yang melayang-layang di dalam air, dan secara fisika zat ini sebagai penyebab air itu kelihatan atau tampak menjadi keruh. Limbah cair yang mempunyai kandungan zat tersuspensi ini cukup tinggi tidak boleh dibuang langsung ke badan air. Kenapa? Karena di samping dapat menyebabkan pendangkalan ya sungainya ya atau badan air itu lama-lama bisa dangkal. Dapat juga menghalangi sinar matahari ya. Jadi TSS ini dapat menghalangi sinar matahari yang masuk ke dalam dasar air, sehingga apa yang terjadi? Proses fotosintesis yang dilakukan oleh mikroorganisme tidak dapat berlangsung dengan baik. Bapak Ibu sekalian, penumpukan dari padatan terlarut dari sisa-sisa pembuangan makanan ternak atau sisa kotoran ternak ya, yang berupa bahan anorganik maupun bahan organik itu merupakan pencemaran terhadap lingkungan. Contoh ketika terjadi hujan, maka akan terseret masuk ke badan air dan akibatnya ya akan pencemaran itu akan meluas. Di samping itu, padatan yang tersuspensi yang tadi kita bilang dengan TSS yang cukup tinggi akan mempengaruhi kekeruhan dan kecerahan air. Ya, keruh atau cerahnya itu bisa karena itu. Oleh karena itu, pengendapan dan pembusukan bahan-bahan organik dapat mengurangi nilai guna daripada air yang ada di badan air. Jadi itulah yang harus kita pikirkan. Polusi udara dan bau busuk ya. Amonia itu berasal dari oksidasi zat organik secara mikrobiologis yang berasal dari air buangan industri limbah rumah tangga atau pertanian, bahkan juga limbah peternakan. Kadar amonia yang tinggi menunjukkan pencemaran pada perairan itu. Hal ini dapat terjadi akibat ya pembusukan kotoran organik yang berasal dari kotoran ternak maupun sisa-sisa makanan ternak dari limbah peternakan yang ada. Untuk mengurangi volume limbah yang berlebihan akibat dari sisa kegiatan ternak sapi, maka diperlukan upaya ya pengolahan limbah kotoran sapi agar dapat dimanfaatkan menjadi berbagai bentuk produk ya, apa saja. Hasil produk berupa pupuk kandang misalnya maupun biogas atau juga bahan-bahan lain, maka ini merupakan upaya bahwa limbah yang dihasilkan dari kegiatan peternakan sapi ini sesungguhnya ya kalau kita berupaya bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya limbah peternakan itu kalau kita mau bisa kita rubah ya, bisa kita manfaatkan menjadi berbagai macam produk. Contohnya seperti ini. Yang pertama kita bisa buat biogas ya. Saya kira nanti kita akan bicarakan lebih jauh bagaimana kita bisa menciptakan reaktor biogas kemudian menghasilkan biogas yang berbahan dasar kotoran ternak. Kemudian yang kedua adalah biourin. Biourin ini adalah satu upaya untuk merubah urin daripada ternak itu tadi bisa kita tampung, kemudian kita fermentasi, dia juga bisa menjadi pupuk cair. Kemudian juga biorang. Biorang ini apabila kotoran padat tadi kita keringkan, kemudian kita cetak, bisa loh kita gunakan sebagai briket untuk pembakaran. Kemudian juga media tumbuh. Media tumbuh ini adalah satu media yang sangat dibutuhkan oleh bagaimana kita membibitkan tanaman misalnya. Kemudian yang kelima adalah kompos.
Jadi kompos ini hasil daripada fermentasi kotoran ternak berubah menjadi kompos, dan kompos ini bisa kita manfaatkan sebagai pupuk kandang. Di samping itu juga bokasi, ya. Bokasi ini juga merupakan pupuk, tetapi dengan modifikasi seluruh limbah pertanian. Ulangi, limbah pertanian yang harganya murah, yang dibuang, yang tidak terpakai, itu bisa kita olah bersama dengan kotoran ternak untuk kita rubah menjadi bokasi. Saya kira inilah yang bisa kita lakukan di dalam rangka mengolah kotoran ternak itu menjadi produk yang berguna untuk masyarakat sekitarnya. Di samping pengolahan limbah itu sesungguhnya cukup menguntungkan bagi masyarakat setempat, maka ternyata juga dapat menekan adanya habitat vektor. Kalau kawasan sekitar kandang itu limbahnya bersih, sudah barang tentu ya sanitasi lingkungannya juga meningkat, sehingga gangguan kesehatan juga akan menurun. Di samping itu juga tidak ada lagi habitat vektor. Jadi vektor tidak ada tempat hidup di sekitar kandang. Nah, selain itu dapat memutus mata rantai dari parasit cacing. Karena apa? Kita untuk menghentikan ya gangguan yang bersumber dari parasit, misalnya cacing, itu dengan cara memutus mata rantainya. Kalau kotoran itu sudah bersih dari sana, telurnya juga akan hilang, sehingga mata rantai itu jadi terputus, dan gangguan kesehatan di peternakan kita juga akan sangat rendah. Bapak Ibu sekalian, itulah ringkasan ya secara umum perkuliahan yang saya sampaikan melalui video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi topik dari sanitasi dan pengolahan limbah pada kali ini sesungguhnya merupakan topik yang sangat strategis, karena dengan upaya yang kita lakukan, berbagai macam bentuk kegiatan yang bisa kita kerjakan, itu di samping bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan ya kesehatan kita, karena sanitasi sekitar kandang baik, telur cacing tidak ada ya, otomatis siklus hidup parasit yang mengancam juga tidak ada, habitat vektor juga jadi kosong karena kandangnya sudah bersih, bahkan seluruh limbah itu dapat diolah dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ini bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.